Halo, kenalin nih. Aku Alia. Absen 7, NPM 23351516015. Apalagi ya? Oh iya, kali ini aku bakal ngebahas tentang perkembangan ekonomi dan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi versus pembangunan ekonomi. Kalau pertumbuhan ekonomi itu artinya kekayaan negara naik. Kalau pembangunan ekonomi itu lebih luas, juga mikirin jumlah penduduk dan pemerataan kesejahteraan. Konsep umum dari pembangunan ekonomi itu adalah gak cuman soal naiknya penghasilan, tapi juga soal hidup yang lebih layak, kayak pendidikan, kesehatan, dan juga tempat tinggal yang memadai. Berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan ekonomi, ada 3 golongan atau 3 sudut pandang. Yang pertama, golongan nasionalis, yang memandang bahwa jika penduduk banyak, maka akan produktif dan berkuasa juga. Yang kedua, itu golongan Marxis, yang memandang bahwa masalah ekonomi itu bukan karena penduduk, tapi karena sistem yang mengaturnya. Yang ketiga itu ada golongan neo-Malthusian, yaitu yang beranggapan bahwa penduduk kalau kebanyakan itu akan bisa ngerusak hasil pembangunan. Peluang dari banyaknya penduduk, yang pertama itu tenaga kerja yang makin banyak, yang kedua permintaan barang dan jasa naik, maka ekonomi akan jalan, yang ketiga anak muda banyak sama dengan banyak ide dan inovasi-inovasi baru, contohnya seperti perusahaan-perusahaan startup. Tiap ada jalanan macet, di antrian toko, sampai waktu milih username medsos yang rasanya udah diambil semua, kita jadi sadar manusia tiap harinya makin banyak. Dan itu benar adanya. Lihat aja, yang tadinya ribuan tahun jumlah manusia stabil, tiba-tiba ngeroket sampai segini. Jumlah kita ningkat sampai 4 kali lipat cuma di 100 tahun terakhir. Namun, dibalik banyaknya peluang dari banyaknya penduduk itu ada juga tantangannya. Yang pertama itu infrastruktur sering gak siap seperti jalan, transportasi, dan juga rumah atau tempat tinggal. Yang kedua itu sumber daya alamnya itu makin ditekan, air, energi, lahan bisa habis karena makin banyak penduduk, maka penggunaan sumber daya alamnya itu pasti akan naik juga seperti air, energi, dan lain-lain. Yang ketiga itu kesenjangan makin kelihatan, antara kota dan desa akan kelihatan beda jauh. Namun, dari beberapa tantangan yang sudah saya sebutkan tadi, ada beberapa solusi yang bisa dilakukan. Yang pertama itu perbaikan pendidikan, yang kedua itu pembangunan infrastruktur, yang ketiga program KB atau keluarga berencana tetap dijalankan agar bisa menekan angka kenaikan kelahiran, yang keempat itu mendukung ekonomi lokal biar rakyat itu bisa makin mandiri. Jumlah dan struktur penduduk memiliki peran yang sangat besar dalam mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi suatu negara. Salah satu contoh paling relevan adalah fenomena bonus demografi, yaitu ketika proporsi penduduk usia produktif, yakni antara 15 hingga 64 tahun, jauh lebih besar dibandingkan penduduk usia yang tidak produktif. Bonus demografi ini sering juga disebut sebagai jendela peluang bagi suatu negara untuk mempercepat laju pembangunan ekonominya. Dalam kondisi ini, tenaga kerja yang melimpah dapat meningkatkan produktivitas, konsumsi domestik, dan mendorong investasi baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan kata lain, jika dimanfaatkan dengan tepat, bonus demografi bisa menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi. Namun, yang perlu dipahami adalah bahwa bonus demografi bukan jaminan otomatis menuju kemakmuran. Tanpa kebijakan yang tepat dan terarah, justru kondisi ini bisa menjadi bumerang. Ketika penduduk usia produktif tidak dibekali dengan pendidikan yang layak, keterampilan kerja yang relevan, dan akses terhadap lapangan kerja, maka yang terjadi bukanlah produktivitas, melainkan pengangguran, kemiskinan, dan potensi instabilitas sosial. Disinilah pentingnya kebijakan kependudukan yang menyeluruh dan terintegrasi. Pemerintah harus memastikan bahwa dinamika jumlah, struktur, dan persebaran penduduk selaras dengan arah pembangunan nasional. Kebijakan-kebijakan seperti program keluarga berencana bukan hanya soal pengendalian jumlah kelahiran, namun juga untuk mengatur laju pertumbuhan penduduk agar tidak melebihi kapasitas ekonomi. Selain itu, peningkatan kualitas sumber daya manusia menjadi kunci dalam mewujudkan perkembangan ekonomi. Investasi pada pendidikan, pelatihan vokasi,
kesehatan masyarakat, dan pembangunan karakter harus menjadi prioritas. Negara-negara seperti Korea Selatan dan Jepang telah menunjukkan bahwa fokus pada kualitas penduduk dapat menghasilkan pertumbuhan dan perkembangan ekonomi yang pesat dan berkelanjutan. Kebijakan kependudukan juga perlu memperhatikan pemerataan antar wilayah. Konsentrasi penduduk dan aktivitas ekonomi di kota-kota besar saja bisa menyebabkan ketimpangan yang signifikan. Oleh karena itu, pembangunan infrastruktur dasar di daerah tertinggal, penyediaan fasilitas kesehatan dan pendidikan, serta penciptaan peluang kerja di wilayah perdesaan harus terus didorong. Pertumbuhan ekonomi yang hanya fokus pada angka PDB tanpa memperhatikan distribusi, manfaatnya tidak akan cukup. Kita butuh perkembangan ekonomi yang menyentuh semua aspek kehidupan masyarakat, baik ekonomi, sosial, maupun budaya. Inilah esensi dari pembangunan inklusif dan berkelanjutan. Jumlah dan struktur penduduk bukan hanya menjadi tantangan, tetapi juga peluang besar bagi pertumbuhan dan perkembangan ekonomi. Dengan kebijakan kependudukan yang tepat, kita tidak hanya mendorong pertumbuhan secara kuantitatif, tetapi juga memastikan bahwa hasil pembangunan dapat dirasakan secara adil oleh masyarakat seluruh Indonesia. Bonus demografi bisa menjadi kekuatan besar jika dikelola dengan bijak melalui kebijakan kependudukan yang tepat dan terarah. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap warga negaranya, khususnya generasi muda, memiliki akses terhadap pendidikan, kesehatan, dan pekerjaan yang layak. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi yang dicapai bukan hanya bersifat angka semata, tetapi benar-benar membawa manfaat yang nyata bagi kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat. Arah pembangunan kita ke depan haruslah inklusif, berkelanjutan, dan berbasis kualitas sumber daya manusia, karena pada akhirnya, kemajuan suatu bangsa tidak hanya ditentukan oleh seberapa besar ekonominya tumbuh, tetapi juga seberapa merata dan adil perkembangan itu dirasakan oleh rakyatnya. Sekiranya segitu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.